Cukup banyak, ada cemilan kayak cemilan kering, kayak seblak kering, Ada juga seblak juga basreng, ya, ada basreng seblak ada juga kering. ya. Ya. Nah, ini bagi anak-anak muda tentunya ya. Pegawai-pegawai yang masih muda biasanya nggak lagi Ya, ngambil ya, ya. ya, ya. Genset, 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 Iyo, genset. biasanya nyari yang hot apa ya. Nah, nyari yang pedas-pedas itu ya. Oke, terima kasih Kak itu Kak Adit ya. Iya. Emil, Yes. ini tujuan kita tentunya hari ini datang ke Kak Emil di sini nih ngajak masyarakat Kabupaten Oki. Ini kan di era digital sekarang Ya, gitu betul. nih, era digital. Jadi promosi segala macam itu kalau dulu gitu tuh melalui media elektronik, media cetak, Ya. pasang spanduk segala macam. Taknya ini kan telah berubah gitu. Telah berubah. Telah berubah. Masa Jadi, transisi dan ya. nah untuk pemasaran promosi segala macam itu tuh kalau pacak kita ini ngikuti zamannya sekarang ini melalui digitalisasi Ya, ya. platform digital. Iya, ya. platform digital dan melalui media sosial yang pastinya ada. Nah, Kak Emil yang nak kami tanya-tanya sebelumnya ini Boleh, sebelum boleh. kita masuk ke materinya ya. Boleh. Sebelum kita masuk ke temanya, yang pasti ada titipan pertanyaan ini dari Siapa ini nanya ini? dari masyarakat Kabupaten Oki ini. Oke. Tiap hari masuk di berandanya di Facebook di IG-nya kami nih. Kak Emil ini. Nah, yang nak ditanya ke yang pertama tuh Kak Emil dia pesak tinggi belagak putih. Ada juga cepet agak sipit-sipit dikit. Cak Cina. Ya. Apa kira-kira ini dari mana asalnya Kak Emil nih kira-kira? Asalnya ya. Nah, kalau Emil dewek nih sebenarnya wong tua tuh dari Kayu Agung. nah wong kayak aku Kayu berarti ya. Agung. Bapak wong Sido, mama wong Kotarayo. Nah, asli wong Ya, kayak aku kayak namanya. Jimewa. Jimewa. Kalau rondot tuh kalau nanya tuh kan pacar bahasa Palembang. Iya. Pacar ya. Nah, kalau ini nalon bahasa Wang. Asli berarti asli Jadi Kak Emil asli Jimewa ternyata. Asli wong Kayu Agung enggak. Iya. Tapi terus besarnya Emil tuh dari umur kelas 6 SD itu umur 10 tahun mungkin ya. 10-11 tahun itu melo ibu tuh ngajar di Palembang. Oh, tugasnya di Palembang. Ya, jadi besarnya di Palembang sampailah sekarang tuh balik ke Kayong lagi sekitar 30 tahunan. Iya, berarti balik kampung dah Balik kampung. Ini. Alhamdulillah ini salah satu apa namanya wong Kayagung ataupun pemuda Kayagung yang ingin memajukan Kayagung. Ya, memajukan ada sejarahnya, ada sejarahnya. Ada dikit sejarahnya. itu. Boleh kita cerita dengan pemirsa ini. Saya penasaran pemirsa ini. Jadi asal ngapa nak balik ke Kayagung ini? Iya. Awalnya itu sebenarnya Emil tuh dapat kontrak dari salah satu brand yang ada di Indonesia. Iya. Karena dulu ke YouTube, jadi ada brand masuk dan itu lumayan besar sampai 65 juta kontrak untuk video ya. Iya. Di daerah Jawa. Iya. Nah ini ceritanya Iya. Jadi daerah Jawa itu dapat kontrak di sana tuh di 3 tempat di Jawa oleh salah satu brand teh botol. Kemudian ngelapor dulu karena kita masih numpang di rumah wong tua ya. Jadi kita ngelapor lah sama wong tua sama bapak kan. Nah ini aku ini dapat brand ini di ini kontraknya sekian dan aku bakal berangkatnya bulan depan. Iya. Ya harapan kita kan dapat nih brandnya. Enak ya jadi ternyata sampai di bapak disobek-sobek. Katanya yang saya ini tidak boleh kau lakukan dulu sebelum kau maju ke daerah kau dewek. Woi, boleh lah tepuk tangan kita ya. Setuju nih. Jadi itu gitu. asal muasal kenapa balik ke Kayagung. Dan akhirnya di sampai apa tuh bapak tuh ngontrak ke tempat di Kayagung. 2 tahun 3 tahun di sini biar menjamur dulu. Jadi mungkin mulai dari tahun 2021 tuh aku mulai dari explore. tahun 2021 ya, explore sampai sekarang. Sekitar 4 tahunan berarti. 4 tahunan. Ini udah masuk tahun kelima sebenarnya. Oh iya. Nah, apresiasi sebenarnya untuk bapaknya Kak Emil ya. Iya, siap. Mungkin Kak Emil kalau diajak wong ke Jakarta sudah ngetop di Jakarta. Tapi kan bapaknya kepengen memajukan Kayagung ini. Oh ya, alhamdulillah. Inilah dan prestasi juga Kak, alhamdulillah beberapa prestasi sudah didapat walaupun tidak cuma di kuliner kan ya. Sama teman-teman juga kayak Papa Ato, Bang Alvin, Nang Ripan, sempat juga beberapa nominasi nasional kami dapat kan, yang di 3 tahun yang lalu, dan terakhir kali ini Nian dapat top 3
juara 3 top kreator se-Indonesia. Wow. Penjualan Momoyu terbesar di Boleh lah Indonesia. tepuk tangan dulu. Atas prestasi. Yang kemarin dapat ya bulan Ini kemarin. bareng-bareng dengan Bapak To kemarin tuh dengan support konten ya, kreator support Bayu ya. Terima kasih. Ini hebat sekali sebenarnya, sangat setuju nian pastinya masyarakat Kabupaten Oki. Kalau misalnya ke Emily dilepas waktu itu ke Jauh, ke Jawa. Nah, mungkin tidak. Mungkin aku stay di Palembang. Iya. Inilah salah satu pemuda yang ingin memajukan daerahnya yang pasti Alhamdulillah. Kalau tidak salah dia masih ada keturunan dari Karat Kotrayo tuh dari Bakastop ya? Iya, Bakastop. Aku cucungnya. Oh, cucung Bakastop. Nah, bener lah nian, berarti ada salah aku tuh ya. Bakastop tuh kalau tidak salah pasti kalau dulu namanya Iye, lurah. Iya, lurah. Iye itu lurah sebelum dulu, udah. Iya, tapi lurah sudah. Lah sudah lurah ya, lurah Kotrayo kalau tidak salah Iya. Benar. Iya, Emil masih di pertanyaan yang untuk ini ya. Kak Emil nih, ini kita sudah sering sekali dengar Kak Emil ngemil. Emil ngemil. Nah, ngemil. Emil ngemil ini sebenarnya mulai dari mana dapat ide Emil ngemil itu ya? Iya. Jadi kalau cerita nama Kak ini ya? Iya, cerita nama balik ke cerita awal dulu ya. Di tahun 2021 tuh sebenarnya aku tuh pengen YouTube tapi tidak ke makanan. Awal mulanya tidak sama sekali, aku tuh kurang menyenangi, malah buat konten makanan. Iya. Awal mulanya, tapi di suatu pagi waktu sarapan pagi itu sama wong rumah sama ibu negara ini. Iya. Jadi begitu dijenguk ibu negara ini, dia tuh ngerasa lapar nih aku makan. Nah, di videonya awalnya di videonya tanpa aku tahu. Iya. Jadi di videonya di share-nya di grup keluarga. Di WhatsApp ya. Di grup keluarga, ternyata respon keluarga itu ngomong lapar, ngiler segala macam. Bener lah uji aku dari awal tadi. Kalau nengok Kak Emil itu lagi lagi makan tuh. Harus cara apanya itu. Tapi padahal natural nggak makannya itu kan. Segala makanan itu pecah lemak nih ada. Natural aku makan itu. Salah satu mungkin yang dapat bikin aku gemuk nih. Tanggung jawab kakak. Itu nggak awalnya. Jadi mulai dari situ akhirnya kita saat itu aku tuh pengen usaha sebenarnya dengan duit aku tuh waktu tuh ada duit 10 juta kan. Nah itu pengen usaha. Tapi entah kenapa hati aku berubah, dipengaruhi juga sama ibu negara untuk bikin konten di YouTube. Jadi 10 juta tuh aku pakai untuk beli gear, untuk kamera segala macam, untuk modal YouTube, modal untuk peralatan di YouTube itu ya. Itu 2021 ya. Nah sebelum aku turun ke situ, aku setahun dulu Kak belajar tentang public speaking. Jadi tidak langsung turun YouTube masing-masing, tidak. Jadi setahun dulu belajar di stand up comedy Palembang. Belajar setahun dulu di depan wong rame ngomong bla 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 biar melancar ngomongnya. Setahun itu walaupun tidak lucu ya. Alhamdulillah bisa sampai sekarang tuh. Pencapaian tertinggi itu baru tahun ini jadi top kreator nomor 3 seluruh Indonesia, penjualan Momoyu terbanyak itu di TikTok. Itu prestasi yang luar biasa, dan alhamdulillah dapat kontrak TikToknya lumayan besar untuk sikap video kan. Alhamdulillah. Sudah bisa mencukupi tidak sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Jadi baca Momoyu. Baca juga nama-nama modal untuk konten-kontennya ya. Iya, benar. Terus terang kami nyingok konten KM ini dari awal, mungkin dari masih YouTube dulu ya. Kalau tidak salah brand dulu apa? Makan Jo. Itu. Cuma nggak lama kami tidak terjinggung juga sekarang. Kira konten-kontennya yang baru lagi ini Cak Jo. Boleh dia diaduk lagi dah. Mungkin kakek di makan Jo itu. Mungkin makan tiap hari kami nonton ini. Kakek nggak mungkin itu bakal ada lagi kakek suatu saat ya. Review tentang makanan-makanan yang di kayak aku ini. Nah, itulah Kak Emil sebenarnya tujuan kita bikin podcast ini, ngundang Kak Emil hari ini. Ini kalau pacak UMKM yang ada di Kayagung ataupun di Kabupaten Oki ini yang pecahnya baru nak bikin. Adit ini kan sudah lumayan lama juga kan. Ya berapa tahun Adit? 5 tahun. Sudah 5 bareng juga ya. Sudah 5 tahun. Nah, kalau pecah kan semakin dikenal, semakin dipromosikan. Ini sudah eranya digital gitu. Jadi yang ngomongnya kita
informasikan baik kalau di pasar-pasar kayak Agung saat ini sudah lumayan sepi kayak ini. Jadi kalau pacak yang jualan-jualan di pasar, yang jualan-jualan yang mungkin agak sepi sekarang ini, kalau misalnya dibantu kreator konten Cak Emil, Cak Adop, Papato, segala macam itu tuh kan, kalau pacak brand-brand mereka tuh pacak dikenal khususnya masyarakat Kabupaten Oki dulu. Ya benar Kak. Iya. Ini kalau Emil boleh berpendapat Kak ya, di saat ini kan bupati kita di Mudo. Ya, bupati kita Mudo, dan dia ada program, salah satu program di mana pengen maju ke ekonomi Oki melalui ekonomi kreatif. Nah, dan salah satunya ekonomi kreatif itu kan sekarang ini tidak ada cuman jual brand makanan atau apa, tapi sekarang juga bisa ke konten kreator aktif, kreatif dan segala macam, itu bisa ngasih ke duit dan bisa memutar ekonomi di Oki kan. Nah jadi salah satu tujuan yang bisa dicapai kita sekarang ini sebenarnya di konten kreator di Kayagung ini Kak ada 12. Se-Oki ada 106. Wih, banyak juga. Kami pernah kumpul Kak. Iya. Jadi 106 dan 12 ada di konten kreator. Sebenarnya kalau seandainya para teman-teman kayak Adit ini yang udah pelaku usaha ini kan, mereka sebenarnya memang udah lama pakai content creator juga sebenarnya kan. Oleh karena lingkungannya yang kurang mendukung, tidak kompak. Maksud bahasa dulu tuh, kalau dia kompak pakai content creator galau dan content creator juga bantu nge-push. Ini jualan di Oki ini luar biasa, bakal berinovasi semakin luar. Nah, ini bayi satu kemasan yang mungkin Kakak Jingo jualannya yang tidak main-main Kak. Kalau aku juga ini satu kemasan yang tidak main-main. Ini dibuat dengan desainnya baik juga ini ya? Nah ini dengan desain sendiri, brand sendiri, fotonya ini kan kemasannya ini pernah lihat Kak juga karena jualan inovasi. Inovasinya kan keren. Ada orang yang jualan cuman cup apa ini, dia udah mikirkan sempurna ini gitu. Nah terus Snack Duta tuh aku selalu satu apresiasi, mereka tuh berani buat inovasi yang seperti ini yang membuat Oki itu beda dengan daerah lain jadinya. Ini awal mula yang cek ini ada yang niru lagi, ada yang buatnya ini kan main ini kalau keren tuh jadi. Kalau tidak dimulai kata yang mulai. Iya, jadi Adit ini salah satu pengusaha lah, kami anggap pengusaha lah yang memanfaatkan konten kreator dalam mempromosikan usahanya pasti promosikan itunya, jadi masyarakat tuh bisa mendapatkan informasi kan yang pastinya. Kalau ada yang pengen nak makan seblak segala macam itu, kalau nengok konten dari Kak Emil gila pengen nak makan, akhirnya beli juga nah ada juga ini pertanyaan juga dari pengusaha kita, kamar usaha namanya yang mau UMKM yang baru-baru ini. Kalau misalnya nak pengen datang ke Kak Emil ataupun Papato atau siapa yang kreator konten yang ada di Kayagung ini nih, kira-kira bisa tak itu Kak Emil mau nak ngundang ataupun nak didatangi cak mana itu ta? Maksudnya visit ya? Iya. Visit kan sekarang ini bahasanya visit ya? Iya, bahasa modern ya. Iya. Visit dan barter. Ini Kak, kalau untuk nggak tahu ya, kalau untuk perhitungan dari kami sendiri itu tuh oleh karena mungkin jam terbang ya Kak yang membedakan antara konten kreator satu dan yang lainnya ya. Nah, kalau untuk undang Emil dewek sih dengan Papato dengan rombongan yang 12 orang konten kreator ini sebenarnya bisa baik dengan berapa sistem kesepakatan. Misalnya ada barter ya kan, ada barter atau ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu nah. Ada barter kita pengen dia kasih makanan terus kita buat video. Itu bisa. Bisa satu, ya kan? Kalau visit biasanya itu berbayar Kak. Berbayar. Karena kan kita sebagai konten kreator itu datang ke sana itu ongkos. Iya, betul. Nah, gitu kan? Jadi ongkos, kayak misalnya di salah satu yang ini kayak di Amanda misalnya kemarin buat kan. Nah, kita kan dikasih fee ongkos untuk itu selain dari barter dari produk dia sendiri gitu. Tapi kalau Emil pribadi untuk sampai sekarang sudah diizin ke sama manajer Emil juga. Kalau makanan datengin kirim baik. Kalau dikirim baik, aku langsung buat untuk memajukan itu UMKM Oki. Iya, sama sekali tidak ada bayar. Maksudnya kayak
itu Kak Emil reviewnya di tempat rumah. Kak Emil. Ya, aku review di rumah. Ya, jadi udah fisik ke tempatnya nih. Udah aku fisiknya nih ya. Jadi paling dikasih alamatnya baik ya, di situ. udah banyak Kak. Jadi udah banyak UMKM itu tinggal lagi kita diskusi. Diskusinya itu kalau makanannya bakal cepat basi itu ngirimnya waktu aku ada waktu baik cek. Iya. Jangan ngirim lagi basi kita bisa di-review aja itu nah. Iya. Nah, tapi bisa juga dibantu berarti kalau kita nak minta Kak Emil visit ke tempatnya ya. Kalau visit tuh ada red card Kak kami sekarang. Bahasanya tuh red card Kak. Jadi ada harga-harga yang bisa ditentukan pembuatan itu kan. Iyalah, yang pasti lah. Iya. Nah ini Kak, jadi sekarang red card kami juga sudah bisa dibilang kelasnya sama kelas Palembang. Iya. Ya karena red card kami sekarang tuh udah tinggi dengan hasil dari TikTok Bang ya Kak. Emil tuh udah bisa ngasilkan sehari 1 juta. Iya. Dari TikTok. Nah kalau red card buy ini berarti kan kalau kayak di Honda kemarin, ya mereka minta Emil bikin video konten di atas itu, karena kan sehari bakal hilang untuk syuting. Iya. Ya kan? Nah jadi disepakat dari situ, kalau mereka sepakat baru kita buat. Boleh. Jadi sudah terjawab berarti ya, itu macam-macam diskusi itulah kesepakatan bersama. Aduh UMKM yang kepengen misalnya nak didatangi Kak Emil tadi cak itu berarti kalau misalnya agak hemat dikit kirim baik produk makanannya ke Kak Emil, Kak Emil review ya. Kalau visit kan ada waktu dan ongkos yang harus dikeluarkan. Benar juga ya. Jadi kan tujuan kami itu supaya UMKM ataupun juga pengusaha-pengusaha kecil kita tuh terbantu juga promosinya. Ya betul. Kalau untuk datang ke makan ke rumah itu bebas. Maksudnya tuh aku tidak milih makanan nggak. Apapun produk kalian, aku pengen buat ke videonya, ayo. Cak itu nah. Cak itu berarti pemisah. Ya tapi usahakan nggak produknya seperti ini. Jadi cakep mas. Jadi kita video kan orang-orang nonton kan tidak cuma nong kayak aku nggak. Ada dari Tanjung Rajo, ada di mana. Nah kalau produk kayak ini kan tidak terlalu memalukan nih. Lebih bagus lagi. Tapi itulah tadi Kak Emil, kita ini kan masih banyak juga pengusaha yang masih kecil-kecil, belum punya brand kan. Tapi kepengen nak maju itu, kepengen juga nak usahanya dikenal gitu tadi. Berarti Kak Emil kaget bisa bantu. Bisa. Tidak usah pikir ke masalah maharnya berapa. Kalau untuk pinggir jalan nggak apa street food yang di pinggir jalan yang belum ada brand dan pengen jualan, pengen dibuat ke videonya sama Kak Emil tuh jangan kalian pikirin mahar, berapa baik kalian kasih aku mbak. Nah, jadi lemaklah itu berarti ya. Pengusaha-pengusaha kita yang lagi bikin usaha-usaha kecil-kecilan yang belum punya brand dan segala macamnya, itu kakek bisa dibantu Kak Emil. Ya kecuali brand ya, brand itu pakai red card. Kalau lah punya brand, lain cerita lagi ya. Branding susah. Iya. Jadi supaya pelanggan-pelanggan mereka tuh bertambah. Jadi tujuan dari pemerintah nih, khususnya ini dari Pak Bupati, ini ngajak kita galau-galau yang punya usaha ini supaya roda perekonomian ini siap. Jadi anak-anak muda Cak Adit ini pacak berkreasi nak buat makanan apa, nak jual makanan apa di mana kan itu tuh. Iya, jadi ini Adit kan banyak yang masih malu-malu nak berjualan, benar yang masih muda itu kan. Belum kompetitor sekarang ya. Iya. Kompetitor sekarang ya. Jadi anak-anak muda yang kira-kira yang baru tamat sekolah. Iya, pengen banyak benar. Pengen kita nak bikin jualan dewe, tidak hanya sebagai karyawan baik yang pengen usaha dewe. Itu bisa kaget dibantu dari Kak Emil. Siap. Dari rekan-rekan Kak Emil. Sebenarnya Kak, kalau Emil boleh ngomong ya, di Oki ini sebenarnya kita udah lengkap Kak. Iya. Konsultan branding itu ada. Iya. Ya itu kan maksud aku kan kreator konten sudah ada. Iya. Itu produk-produk yang misalnya pengen konsultasi produk itu ada. Iya. Ya kan sudah tuh ada dinas perdagangan juga yang support. UMKM yang ada di Oki ada. Kita akan support sebenarnya UMKM ini sudah lama kita support pastinya kan. Jadi sebagai tugas juga dari dinas perdagangan ini untuk memajukan pengusaha-pengusaha kita dari Kabupaten Oki ini yang pastinya kan. Terus tadi beberapa program-program kami kemarin kita adakan pasar murah. Pasar murah juga kerjasama dengan Bulog, kerjasama dengan biduk kacang itu yang beras kacang. Beras kacang kemarin itu ya dari Prumda. Nah itu usaha-usaha kita dari dinas perdagangan untuk
memajukan ataupun juga paling tidak nak menekan inflasi daerah. Ya. Jadi harga-harga itu pajak terkendali itu. Sebenarnya kan? memang itu di pasar-pasar murah itu juga mengundang UMKM supaya bisa dipasarkan di situ, supaya produknya bisa dikenal. Iya, Adit juga ya. Nah kita KML ke Adit sekarang. Aduh. Kan? Ya Adit nih produknya bakso aci. Kalau nyengok itunya tadi snack duta ya. Kalau snack duta itu brandingnya. Oh brandingnya. Snack duta ya. Kita nak tanya dulu dari mana dapat brandingnya snack duta itu? Aduh agak panjang ini tapi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Kita masih ditunggu pemeriksa sampai sore di sini. Jadi Kak, untuk informasi juga kalau snack duta itu bukan cuma sekedar antara kata snack dan duta baik, tapi memiliki arti mulai dari namo, dari itulah yang perlu saya pengen tahu. Penasaran ya apa deh? Penasaran juga lagi. Agak cerita cerita tuh. Jadi sebelum ke situ kebetulan bisnis aku nih sudah aku bawa untuk skripsi aku Kak. Kemarin. Itu juga. Ya. Sambil skripsi, sambil jualan juga. Benar. Nah jadi snack duta itu snack itu artinya makanan. Ya. Nah, Pak, izin Pak. Baru Mbak bukan di sini ya. Training Pak. Training saya. Kalian kan ngobrol-ngobrol. Nanti haus, kupinya kering gitu kan. Kalau gini kan asik ada tehnya. Iya, betul. Bang Emil biasanya kopi ya, Mam. Bang Emil hari ini teh dulu. Iya. Pemirsa, kami ini sudah ada pelayan baru. Sudah dikontrak. Jadi terima kasih Pak Pato. Boleh tepuk tangan dulu Pak Pato. Ya terima kasih Pak Pato. Apa nih tadi? Boleh dicek dulu. Snack duta snack. Snack tadi makanan, Pak. Ya, snack itu makanan. Kalau duta tuh untuk informasi pemirsa yang di luar Kayu Agung, jadi uang lama di Kayu Agung itu kalau kita nyebutnya tuh keratak. Nah asingnya keratak ya. Populernya nih. Jadi setiap kalau keluar tuh dari mana Kayu Agung? Keratak berarti ya. bukan kita bukan keratak. Bukan itu ya. Bukan itu. Jadi keratak tuh sering disebut duta, Pak. Jadi duta tuh kami punya harapan bahwasannya kami sebagai anak muda tuh bisa untuk membersihkan kembali pandangan uang luar tuh terhadap Kayu Agung. Rebranding ya. Rebranding. Jadi mindset kita selama ini. Kalau Kayu Agung tuh duta keratak. Kan lama kan Pak, kita jarang keluar dari mana? Dari Kayu Agung. Kayu Agung duta ya. Kan lama. Jadi kami bangun snack duta itu biar tujuannya ada loh anak muda dari Kayu Agung yang sukses di bidang kuliner gitu. Jadi kadang sedih Pak kita kalau keluar tuh kan dari mana? Dari Kayu Agung. Kayu Agung terkenal ini ya. Kan enggak lama. Jadi terkenal dengan dutanya, jangan duta. Duta. Jadi pernah Pak pas aku seminar skripsi itu ditanya sama dosen penelaah, penguji. Katanya, "Adit, kok snack duta itu kan bukannya duta tuh terkenal dengan hal yang negatif kan sama dengan pertanyaan itu tadi. Jadi gue penasaran sih sama snack duta. Pasti pemirsa ini penasaran enggak lo? Ngapa dibikin nama snack duta? Jadi snack duta itu dari jauh sebelum kami jualan sudah memiliki pikiran untuk memberikan sesuatu yang berbeda terhadap pandangan duta itu kepada halayak umum itu Pak. Nah terus kalau diperhatikan lebih lanjut itu di tanda S ini Pak, ada panah 2 eka kanan kiri ya. Kanan kiri. Nah itu menandakan kalau bisnis ini dibangun oleh 2 orang. Iya. Jadi bisnis ini aku bangun dulu
Berarti tidak DWA berarti ada dia. Tidak DWA. Tinggal jengok logonya itu lah Kak. Amalah hilang sih kok berarti. Jangan lah, Jangan. Kalau baca logonya jangan berkurang. Iya, tambah. Jadi makin luas ya. Iya, semakin luas lagi. Oke. Jadi di sini juga ada lingkaran Kak. Lingkaran 2. Nah itu juga menandakan bahwasannya komitmen kami berdua untuk mengembangkan usaha Snack Duta ini menuju nasional. Amin. Wow. Tidak sekedar nama dan logo ini kan ada latar warna. Iya, betul. Jadi dalam simbol makanan itu latar putih itu artinya kebersihan Pak. Oh iya. Jadi kami sebelaku owner itu selalu menjaga kebersihan terhadap produk yang kami jual. Betul. Terus warna merah itu kalau di dalam makanan menjelaskan tentang sebuah kepedasan, selera. Ya, selera pedas. Membangkitkan selera, gitu ya. Ya. Nah, kalau oranye itu di dalam makanan itu artinya tentang kegembiraan, Pak. Iya. Jadi harapan kami siapapun yang beli produk kami itu merasa nafsu pedasnya selera makannya bertambah dan gembira, bahagia. Jadi tidak cuma jual produknya baik. Ya, jual filosofi juga. Jadi dia bahagia. Iya. Udah kepedesan dia bahagia ya. Cuma yang disebutnya tadi berdua ya. Sikonya siapa gitu. Jadi Snack Duta itu dibangun sama pacar Pak, masih pacar. Masih sampai sekarang masih pacar. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun kira-kira? 5 tahun Pak. Banyak Pak tahunnya. Doa ke baik ya. Berarti kalau kredit motor telah lunas. Iya, kira-kira itu. Oke, kita doakan semoga apa yang dicita-citakan, semoga apa yang disampaikan Adit tadi sama rekannya tadi ya, sama pacarnya tadi ini bisa terrealisasi lebih maju lagi ya kan, brand-brandnya ini bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Oki ya pastinya dah. Kita doakan juga cepat naik ke pelaminan juga. Amin. Supaya komersial tambah banyak ya. Ini kalau boleh tahu ini sampai mana sih pasarnya kemarin? Kalau sejauhnya kami pernah sampai ke Thailand atau Taiwan saat ini. Beberapa waktu yang lalu karena banyak dari masyarakat kita tuh kan bekerja Pak di luar negeri. Oke. Jadi bos-bosnya itu banyak yang nitip. Jadi dia tuh agak lucu juga sebenarnya Pak. Jadi dia bawa ke Thailand situ dicicipi sama bos. Oke. Nah jadi keluarga dari si bosnya ini suka ya. Selera dia. Jadi minta dikirimi juga. Minta dikirimi. Tapi kan ini produksi cuma 2 hari loh. Kalau di luar ruangan ya 2 hari sampai 3 hari. Nah jadi dia tuh ambil dulu ke kami Kak. Tidak mudah dikirim berarti ya? Dibawa langsung dikirim. Ya? Kalau dikirim itu kami paling jauh ke Kalimantan. Oh Kalimantan. Iya. Oke. Aku sudah pernah nyoba Kak memang. Sudah pernah nyoba. Berapa kali nyoba? Dari pertama dulu pernah coba sekali kan. Dengan yang sekarang berbeda. Maksudnya tuh lebih ke modernisasinya. Rasanya memang juga menyesuaikan dengan rasa sekarang. Oh iya. Ini dulu Kak, agak dilurusin dulu. Jadi sebelum kami jual yang produk ayam Suryanca ini Pak, kami itu sebenarnya masih jadi reseller wong lain. Oke. Jadi kami produk ini baru launching 3 tahun kurang lebih. Kan? Betul kan? Jadi 2 tahun di awal itu kami masih ambil punya orang. Reseller ya. Reseller dari Jawa langsung ke distributornya. Sering kecewa kita tuh kalau kayak gini juga Kak. Cak mana gara-gara betul? Kadang asem, kadang jeruknya basi kan. Tidak konsisten di kemasan ya. Jadi sesuai dengan mutu kami pertama tadi untuk mengenalkan bahwasannya ada anak muda yang kayak yang bisa kuliner dan juga sesuai dengan logo juga tadi kebersihan, kegembiraan. Betul. Jadi kami inisiatif untuk coba buat dewek dengan tujuan dan komitmen dari awal kita harus percaya dengan produk yang kita jual. Ya betul.
Jadi kalau boleh saran juga Kak Emil dan Kak Endra, kita tuh harus ajak anak-anak muda tuh gabung ke UMKM, jangan malu jualan. Ya. itu Itu jadi penyakit dan- komplain Mbak. Betul, malu. masih banyak yang masih malu-malu. Ini contohnya yang, Iya. yang berhasil loh. Dan satu lagi Kak, banyak anak muda tuh banyak yang jual-jual di pinggir jalan itu masih menerapkan sistem uang lama istilahnya tuh. Nah, yang cak mana itu? Nah, uang lama tuh sistem uang lama tuh yang harus kita berantas istilahnya tuh perang harga. Ya. Aku paling tidak setuju dengan konsep perang harga. Ya. yang cak mana? Perang harga. Perang harga tuh jadi Merusak pasar, kan? Ya, rusak pasar. Jadi kalau Kak Emil, Kak Endra itu sering berjalan ke Kayagung ya, seputaran Kayagung. Misal di tempat si A ini jualan bakso goreng. Rame dengan harga 2.000 misal. Rame. Ya, oke. Kaget dak jauh 5 meter buka pula bakso goreng. Harga 1.000. Harga 1.000. Nah, itu. Rusak pasar ya. Aku paling tidak suka konsep jualan uang lama cah itu. Jadi sebagai anak muda tuh kita tuh harus lebih percaya diri menurut aku. Benar. Lebih apa? Kalau kami kemarin masih jadi reseller itu jual harga boc ini 13.000 Pak. Iya. Jadi kompetitor tuh ada yang jual 10.000, Ya, pasti. 12.000. Iya. Jadi akan ada pada saatnya kita tuh menemukan pasar kita dewe. Ya. Benar. Jadi pertamanya sebenarnya partner tuh agak ragu jual 20.000, mahalnya ya. dah. Tapi sekali lagi ku tegaskan juga ke dia kan kalau kita tuh ada kualitas yang harus kita jual, ada kualitas yang dibeli dari ada kualitas yang dibeli konsumen tuh dengan harga yang Betul. cukup. Jadi konsumen tuh puas walaupun harganya lebih Jadi mahal. dalam arti kata berarti untuk pengusaha-pengusaha ataupun juga yang kepengen buat UMKM secak ini, cak Adit ini bisa yang itu tuh jangan bersaing di harganya lebih murah dah. Betul. Iya. Ya, kita bila perlu harganya lebih tinggi tapi dengan kualitas yang lebih Kualitas yang bagus. lebih Jadi bagus. jangan jual harganya yang lebih murah kaget sebentar-sebentar lah. Lah, Jadi nggak merusak pasaran baik. itu Lagian maksudnya. juga pasar lah rusak dia segmented. berhenti. Dia segmented juga Iya. Kak. Jadi Heeh. kalau menurut aku bakso Aceh ini memang penjualannya untuk di Sengkuta ini penjualan untuk menengah ke atas. Iya. Dia bukan ini. Makanya kalau aku bilang ini mungkin harganya 20.000 saat ini mungkin. Kalau bagi aku 20.000 murah ini. Iya. Iya kan? Karena kualitasnya. Iya kualitas. Hmm. Dan juga kalau yang kayak ini harusnya masuk ke kafe-kafe. Iya betul. Tapi oleh karena dia ada beberapa hari untuk ininya, ini jadi bahan pikiran juga ya. Tapi kalau kita di suhu freezer itu bisa kuat 1 bulan. Ya, berarti kita kan harus nyiapin freezer dong. Jadi produk-produk yang lain juga mungkin selain dari produk ini ada produk lain yang dari Tech Duta ini. Oh, kalau kami kemarin produksi sendiri itu ada yang namanya banana nugget. Jadi itu kami juga Pisang yang ya? pertama pertama Pisang di dan Kayagung banana Oki, nugget, ya. banana nugget. Jadi dia tuh olahan pisang tapi dibentuk cak nugget, Kak. Manis dong ya. Manis. Jadi berhubung kita tadi 5 tahun berkecimpung di dunia Bakso dalam Aceh. tanda kutip tuh pedas, makanan Iya, pedas iya. ya. Jadi kalau manis tuh agak kurang. Jadi branding kalian juga luntur dong. Luntur ya benar Ya kan kan. branding kalian udah di sini Pak. Pedes ya, pedes kuah juga Iya. kan. Jadi agak kurang, jadi kami stop dulu untuk Ya. sementara. Lagi misalnya anak bikin apa namanya produk-produk yang lain juga boleh. Iya. Kak Endra dong, Kak Endra kasih pendapat dong tentang kemasannya Iya, gimana. Iya. Kalau dengan kemasan ini sebenarnya Kak Emil, Ah. ini ya kami edukasi juga Ah. dari Dinas Perdagangan Kabupaten Oki ini khususnya. Hmm. Ini baru sekitar setahun di sini. Mhm. Ini ada bidang kami ini bidang meteorologi namanya. Ada kemeteorologian. Apa itu Kak? Bidang kemeteorologian. Meteorologian itu banyak kadang tuh kita nih salah anggap mirip dengan meteorologi ya. Mhm. Nah, padahal meteorologi dengan meteorologi itu berbeda. Aha. Itu apa namanya ilmu yang berbeda. Kalau meteorologi itu kita mempelajari apa namanya tentang luar angkasa lah segala Aha. macam itu. Ya, Nah, ada bidang yang khusus di bidang di Dinas Perdagangan namanya meteorologi. Meteorologi itu apa namanya khusus membidangi ukuran takaran
timbangan. Nah, ini yang khusus untuk perdagangan. Jadi di meteorologi itu ada juga yang namanya UTTP. UTTP itu alat ukur timbang takar. Nah, itu tuh di meteorologi ini kita cek galau itu. Misalnya kalau di pasar itu timbangan-timbangan yang kita gunakan untuk berjualan di pasar itu tuh selalu kita awasi, selalu kita tera namanya. Tera itu kita kasih label bahwa penggunaan ataupun juga takaran yang ada di timbangan itu sudah sesuai. Nah, ada lagi satu itu yang pengawasan, di bagian pengawasannya ini untuk produk-produk yang sudah punya brand, sudah punya ini ada pengawasan juga, namanya pengawasan PDKT. Barang dalam keadaan terbungkus. Jadi ini sebenarnya wajib untuk kami cek di sini nih, apakah penulisan Cak Neto ini sudah sesuai dengan beratnya gitu ya. Nah, ini ada kaget dari kami dari Dinas Perdagangan ini, dari bidang meteorologi ini, untuk brand-brand Cak ini harus kami cek ini sebenarnya. Lanjutkan cek. Iya. Jadi sebenarnya untuk pengusaha-pengusaha yang nak bikin brand-brand Cak ini sebenarnya sebagusnya konsultasi dulu ke bagian meteorologi di Dinas Perdagangan supaya itu ada bagian konsultasi dulu. Jadi kayak misalnya ini tinggi, huruf segala macam ini harus ada standarnya. Ada standarnya kalau kayak itu kayak kita bahas di waktu yang lain. Tapi nih sambilan kita kasih tahu edukasi juga ke masyarakat kan, bahasanya di bidang di Dinas Perdagangan itu tuh ada yang namanya bidang meteorologi yang khusus membidangi takaran kemasan C ini sudah sesuai dengan aturan apa tidak C itu kan. Oke, Kak Emil, kayaknya semakin seru baik gitu. Iya, kita balik lagi ke filosofi yang Snack Duta tadi. Kita ini sudah mungkin sudah banyak yang terbranding di kita, mindset di kita bahwasanya pemuda-pemuda Kabupaten Oki khususnya kayak Agung ini ya. Adit ngomong tadi. Ini banyak sekali kalau di tahun-tahun yang dulu atau masa dulu nih tuh banyak wong kayak Agung ini yang istilahnya sambil jalan-jalan sambil nyari duit. Nah, banyak mindsetnya yang tidak bagus kira-kira di situ. Nah, itulah mungkin Adit ini berpendapat, punya pikiran kalau baca mindset yang tidak bagus itu tuh dirubah, bahwasanya sekarang ini itu tuh pemuda-pemudanya tidak lagi yang cak dulu tanda kutip negatif itu. Jadi banyak yang muda-muda kayak ini nak balik ke kayak Agung ini untuk memajukan ini. Berarti tidak ada lagi nak kepikiran nak keluar. Kalau dulu nak keluar nak nyari duit ya. Jadi anak muda sekarang ini sudah kreatif, sudah bisa mengembangkan diri. Kalau dulu tuh cara mungkin tak ketigawi. Jadi itulah jadi sambil jalan-jalan pemodalnya ada. Nah, sekarang pemodalnya di hal-hal yang positif. Jadi hal-hal positif, pacak jualan-jualan saya ini, Kak Emil jadi konten kreator, itu kan. Ada sebagian lagi mungkin yang begawi di sawit segala macam itu. Jadi pemikiran kita yang dulu itu tuh kalau pacak hati lagi gitu. Jadi menghapus stigma negatif kita di luar itu, bahwa pemuda-pemuda Oki sekarang ini tidak cak dulu lagi. Betul kalau kira-kira cete ya. Itulah salah satu program dari Bapak Bupati juga ya. Ya, betul. Boleh dilirik Pak Mehdi. Udah kau bawa ini balik haji kayak kau kasih. Ini kira-kira bisa didapatkan atau kita beli di mana? Jadi pertanyaan juga. Untuk pemasarannya itu Kak, kami melalui online dan offline sebenarnya. Ada yang offline, ada juga online. Online. Jadi pasar online itu kami tempuh di TikTok Shop, Shopee, WhatsApp dan juga Instagram.
Nah, kalau untuk pemasaran secara offline itu kami ada di Kelurahan Kelurahan Mangunjaya yang di Kelurahan Mangunjaya yang di pinggir sungai di tadi pinggir ya. sungai, bukan di tengah. Iya, Yo, tengah sungai Ya, kalau tengah sungai tenggelam gitu. Kecil naik perahu ya. Iya, Jadi untuk pemirsa yang penasaran kepengen makan apa namanya ini nih? bakso Tulang aci. rangu ya. Bakso aci. Bakso aci tulang rangu yang punya Pak Adit ini yang dari Snack Duta Ya. ya. Snack Duta. Ini boleh langsung ke pinggir Sungai Mangunjaya ya. Mhm. Sungai Mangunjaya Atau ke Instagramnya Snack Iya, Duta. atau ke boleh ini bisa delivery juga. Bisa delivery, Untuk bisa daerah segala Kayagung macam. ya. Untuk daerah Kayagung Daerah bisa Kayagung ya. bisa. Luar Kayagung lewat. Iya, kira-kira ada ini ya. kena ongkir apa dah? Kalau di dalam Kayagung itu kita membantu juga teman-teman dari ojek online. Nah, Jadi kita bekerja sama dengan ojek-ojek online untuk kawan-kawan yang ada di Kayagung iya. itu bisa melalui ojek online atau misal yuk cari ke ojeknya tolong. Nah, itu bisa kita bantu. Jadi pemuda-pemuda kita yang pakai ojek online juga terbantu Betul, ya dapat betul. penghasilan juga dari situ, bener juga. Jadi Kalau untuk masyarakat ataupun juga yang kepengen nak makan bakso aci ini bisa lewat online juga ya. Ya. Bisa lewat online kayak pesan sama ini di IG juga kayak dikasih juga ya. iya, siap. Boleh Apa, tuh. apa boleh disebut ke di sini ya? Kalau IG-nya kita namanya Snack Duta. Kalau TikTok-nya Snack Duta Official dan Shopee-nya itu Snack Duta Official. Nah, boleh langsung DM kayak gitu. Boleh langsung di DM. Lewat keranjang kuning ngambil-ngambil juga bisa. Bisa. Iya. Bisa deh, aku udah buat reviewnya kalau Iya. kalian pengen pengen tahu rasanya Nah, udah ada di. Betul. Yang kepengen rasanya, yang kepengen tahu harganya kira-kira. Nah, harganya berapa? ini? Itu. Sempat ada juga yang nanya katanya, Kak, beda nggak di harganya yang di keranjang kuning sama kita beli offline? Ah, Nah, itu iya. beda dah. Kebetulan di pas sini aku nanya Betul. juga. Ada Nah, beberapa jadi- orang nanya tuh. Kalau harganya itu untuk online dan offline itu tentu berbeda, Kak. Oh, oke. Jadi kalau online tuh kita ada yang namanya VPN atau pajak daripada aplikasi. Ya. Seperti yang kita tahu semakin hari itu semakin naik terus, Kak. Jadi pajak tuh. Jadi untuk di pasar online itu kami up sedikit harganya untuk sedikit menutupi pajak. Tetap kami kena potong pajak sebenarnya. Jadi oke. untuk sedikit memotong pajak baik. Jadi agak kami naikkan beberapa persen. Tapi kalau untuk di offline itu tetap harganya untuk tulang rangu aci 18.000, 18.000. ayam suwir 20.000 dan tulang rangu daging itu 22.000. Itu kalau offline. Kalau offline. Kalau online Kalau online Kisaran. kisaran 21.000. Cuma up Jauh. 1.000 ya, Kan? 21.000-an. Aja. Iya. Tapi yang offline tadi yang online tadi juga bisa kena diongkir ya. Betul. Ya. Ongkir itu jangan salah, itu bisa membantu juga. Iya, perekonomian Kita juga. Yang ojek-ojek online itu Iya, terbantu. Betul. Bisa terbantu. Jadilah ya nama-nama berapa Iya. orang. Iya. Ada yang kepengen nak langsung makannya langsung, nah boleh ke Bisa datang situ. langsung. Oh, bisa makan di tempat ya? Bisa makan di tempat. Dimasak ke Dimasak ke belum. Dimasak ke tuh duitnya nambah dah atau sama? Kalau tambah telur nambah 2.000 cuma. nambah Iya, cuma nambah 2.000. Kalau tidak pakai telur tetap harga sama. Caknya operator kita lapar. Kalau dengan bakso aci nih lah. Iya. Nyingok ini paling. Tapi cakep. emang enak Kak. Kalau aku favorit aku di Snack Duta ini ayam suwir. ayam suwir ya. Betul. Aku udah jatuh cinta dengan ayam suwirnya. best sellernya anak Iya, karena tapi aku di konten aku tuh malah aku bilang bisa gak sih kalau isinya ayam suwir galau. Karena kan yang lain tuh ya bakso aci lah ya. Kayak model-model ada cuanki lidahnya, bla bla. iya. Bisa gak sih ayam suwir full kali sih? Kalau pacar Enak, request, berarti kalau makan di sana boleh request. Serius itu. Enak lah. Boleh lah kakak cumbun. Boleh. Mantap, Oke, ayam suwir. jadi pemirsa segala-galanya yang ada di Kayagung ya pacar nonton kita hari ini. Ini Adi ini salah satu pengusaha muda di Kayagung ini, pengusaha kuliner ya, yang sudah ada brandnya nih. Udah bisa dibilang berhasil Kak sebenarnya. Sebenarnya Buat buat brand berhasil ya. ini sebagai contoh ya. Iya, ini udah Contoh jadi. bagi anak-anak muda yang ada di Kayagung. Ya ini perjuangannya udah lumayan juga ya. Iya, bareng-bareng nih, bareng. Pada intinya Kak Emil jangan mudah menyerah. Ya. Jangan mudah menyerah. Semangat.
tetap semangat. Kalau misalnya ada kendala-kendala itu biasa. Ya. Yang enak maju tuh pasti ada kendala-kendala. Pasti. Tidak mungkin mulus terus, lancar terus. Nah, seru pula lah juga Iya. kalau lurus terus ya dah. Ngantuk kita di jalan lurus terus. Nanti dapat pengalamannya. Iya, benar. Nah, kami yang dari Dinas Perdagangan Kabupaten Oki ini siap membantu untuk kita galo-galo yang pengen punya usaha kecian, yang pengen nak bikin franchise ini kayak gitu. Konsultasi ya. Bisa konsultasi langsung ke kami kayak di Dinas Perdagangan ini kayak kita bantu. Oh bisa kan. Bisa kayak misalnya ada UMKM yang baru nak berkembang misalnya boleh kayak kita bantu dari Dinas Perdagangan ini cak mana pemasarannya. Cak seperti hari ini kan kita ngundang Kak Emil. Kalau pajak Kak Emil bantu juga. Siap. Kita mau promosikan. Siap, kalau kami siap. Produk-produk yang ada di Kayagung ini kan. Ya, siap. Bukan hanya kayak produk-produk apa namanya kuliner baik. Masih banyak sebenarnya Kak Emil yang Iya, UMKM itu dari cuma kuliner. Tidak cuma Benar. kuliner baik. Banyak. Ada juga mungkin produk-produk yang lain Banyak kan. enggak? Misalnya apa namanya produk Batik. kreatif jadi segala batik segala macam itu bisa dipromosikan Kak Emil. Tadi dengan tanda kutip kalau misalnya apa namanya nak di review di rumah mungkin bisa diantar ke baik. Ya. Nah, kalau misalnya tidak visit yang ke datang di situ Pengen bilang ya bisa pengen diomong dijuk ke- tahu lokasinya, terus pengen dijuk tahu suasananya, Iya. itu udah beda lagi kalau beda lagi ya kayak bisa diomongi tapi Ya. nggak bisa lah dibantu-bantu. aman. Aman lah itu kayak Beres gitu. lah itu. Oke Kak Emil, itu masih lanjutkan lagi ya? Cak Emil Boleh, lagi. boleh. Lanjut. Lanjut. Iya, lanjut. Operator kita cak mana? Aman ya? Coba njuk Iya. bakso aci dulu. Iya. Nah Kak Adit, apa yang kepengen dari apa namanya pengusaha Cak Adit ini dari konten-konten kreator kita yang ada di Kayagung Cak Emil? Bisa dijawab oleh Kak. Misalnya apa kepengennya? Nah kepengen itu tadi kan ada penyampaian dari kami, mungkin yang dari adiknya mewakili dari apa namanya UMKM ya? pengusaha UMKM ini apa yang kepengen disampaikan ke Konten KML sebagai kreator. Ya. konten kreator kita yang ada sekarang ini di Kayagung ini. Mungkin kalau UMKM itu sendiri kan sebenarnya urutan Pak antara mikro, kecil dan menengah. Iya. Nah, jadi kayaknya kalau kecil menengah tuh urusannya tuh sudah beda, tidak lagi tentang modal. Iya. Nah, jadi kita nih lebih fokus ke mikro caknya sekarang Pak. Iya. Yang Jadi mikro tuh dengan pendapatan di bawah 50 juta kalau tidak salah per bulannya. iya. Nah, jadi harapan aku ke konten kreator kayak Kak Emil, kayak Papato itu mungkin kalau untuk teman-teman UMKM mikro khususnya yang baru-baru mulai Kak, itu mungkin untuk rate card-nya bisa dipangkas sedikit karena Request ini kan. iya karena Ya apa? bukan apa-apa Kak, kalau kita ngomong usaha mikro itu Ya. rata-rata masalah pokok utamanya tuh modal. Ya, betul. Jadi teman-teman yang mikro ini masih bingung Kak untuk memasarkan produknya tuh cak mano. Biar dikenal orang. Untuk dikenal orang. Jadi peran dari konten kreator Cak Kak Emil, Papato itu kan bisa mungkin membantu mereka untuk memasarkannya biar jualan tuh tidak cuma di Kayu Agung be kalau bisa Kak. Iya, kita kenalkan produk yang dari Kayu Agung tuh ke nasional lah. Iya.